Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi setiap orang pasti ada kekurangan dan kelebihan, tidak ada yang sempurna. Tapi dalam rumah tangga kalau kita hanya fokus pada kekurangan-kekurangan pasangan, kita akan kecewa. Tapi coba cari kelebihannya, maka Anda akan menemukannya. Tidak mungkin orang tidak punya kelebihan. Di kulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu pasti punya kelebihan. Oke, ini saya sampaikan karena saya banyak bertemu pasangan suami istri yang kecewa dengan rumah tangganya disebabkan oleh satu atau dua hal yang tidak disukai dari pasangan. Sementara fakta-fakta bahwa pasangannya memiliki kelebihan-kelebihan yang lain yang banyak itu diabaikan. Saran Nabi, cari kelebihannya. Jangan fokus pada kekurangannya. Nah, ketika membahas tentang ketidaksempurnaan ini, saya teringat kisah Khalid. Ya, ada seorang pemuda namanya Khalid bin Sufwan. Pada suatu hari Khalid bin Sufwan ini lewat di depan Masjid Jami' Basrah. Ketika dia lewat di depan Masjid Jami' Basrah, dia melihat orang berkerumun di situ. Akhirnya dia mendatangi kerumunan dan mengatakan, "Ma hadil jamaah, ini jamaah apa kok pada kerumun di sini?" Yang ditanya itu salah satunya menjawab, "Alaina imra'atun tadulu ala nisa." Kita kedatangan ibu-ibu yang bisa mencarikan istri, bisa jadi mak comblang. Nah, Khalid bin Sufwan juga dalam konteks sedang mencari pasangan, maka dia mengatakan, "Saya boleh nggak di sini ikut minta dicarikan istri?" Silahkan. Maka Khalid bin Sufwan kemudian menunggu gilirannya. Pada saat gilirannya sudah sampai, ibu ini bertanya, "Sifhali, Mas, terangkanlah kepadaku ciri-ciri perempuan yang ingin kamu nikahi." Kenapa? Karena kalau tidak diterangkan nanti jangan-jangan salah gitu loh. Kita kasih perempuan yang cantik putih padahal dia sukanya yang hitam dan eksotik gitu kan, selera beda. Kita kasih yang kurus-kurus langsing, ada yang datang ke tempat saya malah marah-marah. "Saya tuh nggak suka yang kurus kayak gitu. Itu bukan langsing, kering, itu kena angin langsung terbang gitu loh. Saya suka yang agak berisi." Nah, selera orang beda-beda. Saya suka yang putih itu. Dikati putih ada yang marah. "Saya tuh nggak suka yang putih. Putih itu pucat dan kelihatannya pucat pasi kayak orang sakit tadi dan hampir mati gitu loh. Saya suka yang agak hitam-hitam, jadi selain manis juga kelihatannya tahan penyakit gitu loh." Jadi setiap orang seleranya beda-beda. Sejauh saya mencoba untuk menta'arufkan orang itu, ternyata apa yang menurut saya bagus, menurut dia tidak bagus. Selera orang berbeda-beda. Maka ibu ini mengatakan, "Sifhali, terangkanlah kepada saya ciri-cirinya perempuan yang kamu nikah itu agar tidak salah." Merasa mendapatkan kesempatan, kemudian Khalid bin Sufwan menyebutkan ciri-ciri perempuan yang dia inginkan. Saya dalam teks Arabnya ya, saya ingin perempuan yang kalau dilihat dari dekat itu cantik, dari jauh itu anggun. Kan ada yang foto setengah badan ke atas cantik, tapi kalau jalannya aja nggak ada anggun-anggunnya dok gitu loh. Ada juga, kalau orang Jawa bilang ada seri gunung, ada seri taman. Seri gunung itu ya seperti gunung, dari jauh hijau, bagus, begitu didatangi banyak lubang dan jurang gitu loh Pak. Jadi bagusnya cuma dari jauh. Kalau seri taman itu deket, jadi kalau di deket itu cantik, agak jauh sedikit, jalannya kayak laki-laki misalnya gitu ya. Itu. Jadi saya pengen yang seri, kalau bahasa Jawa saya pengen yang seri gunung tapi juga seri taman. Dilihat dari dekat itu cantik, dilihat dari jauh itu anggun. Saya ingin istri yang kalau saya bersamanya saya merasakan nikmatnya dunia, tapi kalau saya pergi saya ingat akhirat. Saya pengen istri yang nanti kalau saya jadi orang kaya dia bisa bersyukur, tapi kalau pas saya jadi miskin dia bisa bersabar. Saya pengen istri yang begini diterangkan secara detail. Setelah selesai Khalid bin Sufwan itu ngomong, si ibu ini tersenyum dan mengatakan, "Qad asabtu halaka." Kalau yang kamu cari seperti itu ciri-cirinya, aku sudah menemukannya untukmu. Kan semangat nih, udah nyari ke sana kemari nggak dapat, kok ini sudah langsung dapat, baru sekali ngomong langsung qad asabtu halaka. Saya sudah menemukan yang kamu cari seperti itu. Maka dia ditanya, "Aina hiya, di mana dia?" "Fil jannah, di surga." Ya kayak gitu di dunia nggak ada. Kalaupun ada juga nggak mau sama kamu. Paling udah diambil ustadznya dulu gitu loh. Ngapain nyari yang bagus-bagus buat orang? Mending buat diri sendiri kan gitu loh. Itu. Jadi kalimatnya adalah, "Nek yang kamu cari seperti itu adanya di surga, di dunia nggak ada."
Makanya kalau saya ngisi kuliah pranikah, saya sampaikan bahwa pada akhirnya Anda akan sadar bahwa Anda akan menikah dengan orang yang mau dengan Anda, bukan dengan orang yang Anda inginkan. Anda ingin menikah dengan putri Indonesia, putri Indonesia muntah-muntah lihat Anda kok gitu loh. Ya nggak mungkin aja jadi suami istri. Jadi pada akhirnya daripada kita merancang ciri-ciri laki-laki atau perempuan idaman kita, mending kita menaikkan diri kita setinggi-tingginya sehingga orang yang menginginkan kita tuh orang-orang berkualitas gitu loh. Banyak yang nggak sadar. Banyak mereka menganggap kalau punya cita-cita kayak itu nanti nikahnya dengan orang seperti itu. Enggak ya. Akhirnya kita menikah dengan orang yang mau dengan kita, bukan dengan orang yang kita inginkan. Real saja gitu loh. Jadi bukannya menyusun kriteria yang sempurna, tapi menaikkan diri kualitasnya sehingga nanti orang menginginkan kita itu orang-orang yang berkualitas juga. Begitu sih sebenarnya. Kisah ini sederhana tapi nohok gitu loh, bahwa memang nggak ada yang sempurna. Jadi ketika saya pergi ke luar Jawa, kemudian ada salah satu mahasiswa yang ikut waktu itu, kemudian Ustadz saya minta dicarikan istri. Iya enggak apa-apa, kamu kirimkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya cuma 7 Pak, tapi saya sampai hari ini belum bisa mencarikan gitu loh. 1, ciri-cirinya Pak, orang Solo dan sekitarnya. Gampang, orang Solo banyak, istrinya Jokowi juga orang Solo gitu loh. Gitu loh. Kemudian sarjana S1 dan bacaan Qurannya tartil. Bisa insya Allah kita carikan perempuan yang Solo, kemudian tartil, bacaan Qurannya bisa. Tuh. Terus nanti ciri yang ketiga apa? Gitu. Ciri yang ketiga adalah kalau bisa membantu secara ekonomi, dia punya pekerjaan. Oke, masih bisa kita carikan. Gitu loh. Terus nanti dicari yang lain lagi, apa? Pinter masak, baik sama mertua, pintar mendidik anak, tinggi badan, berat badan seimbang, wajah cenderung cantik. Terakhir menerima saya apa adanya, gitu loh. Lah, kamu adanya nggak ada apa-apa kok, gitu loh. Saya bilang cari sendiri udah kayak gitu, itu nggak ada. Jadi nanti per istri kita yang cantik itu karena duduk, coba berdiri kurang tinggi gitu loh. Yang tinggi cantik mungkin nggak terlalu putih, kulitnya nggak hitam-hitam. Yang tinggi cantik putih, dijak ngomong nggak nyambung-nyambung gitu loh. Itu fakta. Ada yang pintar masak, tapi ngomong anak nggak bisa. Ada yang pintar ngomong anak, sama mertua nggak rukun. Lah Anda minta semua kebaikan dunia, maka jawabannya seperti ibu tadi, fil jannah, mati dhisik, nanti kamu baru ketemu di surga. Itu kalau kamu masuk surga loh. Gitu. Jadi aneh gitu. Jadi dalam banyak kesempatan ketika saya memberikan tausiah pernikahan, saya katakan nikah itu adalah seni menerima kekurangan. Betul, saya menemukan orang yang suaminya punya banyak kelebihan, istrinya punya banyak kelebihan, cuma 1-2 kekurangan loh Pak. Nggak bisa terima loh. Itu menjadi sumber pertengkaran terus. Walau alam. Ya. Apa yang tidak kita sukai bukan berarti buruk, bukan berarti melanggar syariat. Mungkin karena kita berasal dari budaya yang berbeda saja. Sehingga nanti tadi kalimatnya inkariha minha khuluqan. Kalau kamu tidak menyukai, yang kamu tidak suka bukan berarti dosa atau maksiat. Gitu. Kemudian hadis ini mengajarkan kita tentang konsep penerimaan. Dan salah satu produk turunan dari penerimaan adalah penghargaan. Dan dalam hal ini kita diminta untuk bersikap adil. Jangan cuma mencari kekurangannya, tapi juga akuilah dia punya kelebihan. Disitulah kita belajar untuk menjadi orang yang adil. Jadi misalnya begini, saya senang kalau ada laki-laki ngomong, Ustadz istri saya itu nggak terlalu cantik sih, tapi Masya Allah Ustadz kalau melayani saya maksimal, orangnya juga jujur, kemudian sederhana, dikasih uang belanja berapapun dicukup-cukupkan. Jadi dia satu sisi mengaku istrinya nggak cantik, sisi yang lain dia tetap bisa menerima. Ustadz, istri saya itu memang nggak sarjana sih Ustadz, cuma lulusan SMA. Tapi kalau sayang sama anak, sayang banget. Sabar kalau ngajari belajar. Sampai anak saya itu sebelum masuk TK sudah hafal Al-Fatihah, sudah bisa membaca huruf Latin atau Arab misalnya. Jadi saya senang pasangan-pasangan yang di satu sisi tahu bahwa pasangannya punya kekurangan-kekurangan, tapi dia tetap ikhlas dan ridho menerima pasangannya ini. Kenapa? Karena dia merasa ada kelebihan-kelebihan yang tetap bisa dia nikmati di samping kekurangannya. Ustadz, suami saya itu bukan ustadz sih, gitu, tapi juga sayang sama saya. Kalau punya nafkah ya langsung diberikan kepada saya. Ya
Kalau nyari tampan nggak di suami saya, tapi saya tetap nyaman kok jadi istrinya. Kan kita seneng yang begini-begini nih daripada orang-orang yang selalu mengingat-ingatkan kita kepada kekurangan-kekurangan pasangan. Mungkin bagi beberapa orang saya punya kelebihan, tapi saya akan punya kekurangan, nggak bisa nyangkul, nggak bisa angon. Lah kalau mertua saya direktur nggak masalah, mertua saya petani, yang dia butuhkan dari menantunya adalah nemani dia nyangkul, dan itu tidak ditemukan pada diri saya. Tapi ketika mertua melihat saya bisa menulis, saya bisa berceramah, dia merasa bangga punya menantu saya. Kalau yang dilihat dari saya kemauan mencangkulnya, mungkin dia kecewa gitu. Jadi hidup dalam pernikahan itu seperti itu. Kalau yang kita terima itu dihargai, kita akan nyaman. Tapi kalau kita selalu dicela atas kekurangan-kekurangan kita, seolah-olah kekurangan itu menjadi sangat fatal, tentu saja membuat pernikahan kita menjadi tidak nyaman. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.